ini saya akan membahas secara singkat tentang konsep hukum berdasarkan beberapa pendapat para ahli. Pertama, secara umum hukum adalah aturan yang bersifat mengatur dan memaksa. Menurut Kelson, hukum merupakan tata aturan yang bertujuan mengendalikan perilaku manusia melalui sanksi atau tindakan paksa. Artinya, hukum dibuat agar masyarakat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa tokoh juga memberikan definisi, dan berbeda pula tentunya. Plato menyatakan bahwa hukum adalah sistem peraturan yang mengikat masyarakat. Aristoteles menegaskan bahwa hukum juga mengikat hakim dalam menjalankan tugasnya. Tapi Austin melihat hukum sebagai perintah dari pihak yang berwenang. Sedangkan Cicero berpendapat bahwa hukum berasal dari akal yang mengatur tentang baik dan buruk. Immanuel Kant mengatakan hukum sebagai keseluruhan syarat yang memungkinkan kebebasan seseorang dapat berjalan selaras dengan kebebasan orang lain. Selain itu, hukum memiliki dua sifat utama, yaitu bersifat mengatur. Artinya, hukum bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Kedua, memaksa, karena adanya sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman hidup dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat hukum. Yang pertama, ada hukum yang bersifat mengatur. Hukum ini berfungsi mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Aturan ini berupa perintah dan larangan dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian, dan untuk melindungi hak setiap orang serta menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dan yang kedua, ada hukum yang bersifat memaksa. Hukum ini memiliki kekuatan dan kewenangan. Setiap orang wajib mematuhi peraturan hukum. Ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggar aturan. Dan yang terakhir, ada hukum yang bersifat melindungi. Hukum ini menjaga keharmonisan antara ketertiban dan keamanan. Ketertiban dan keamanan ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kedua nilai tersebut harus diserasikan agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat maupun individu. Selanjutnya kita akan membahas tujuan hukum dari beberapa pandangan para ahli. Tujuan hukum menurut Surjono Sukanto adalah untuk menciptakan kedamaian. Kedamaian akan tercipta jika adanya keseimbangan antara ketertiban dan ketenangan antara masyarakat, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kondusif. Tujuan hukum juga bertujuan untuk menciptakan nilai-nilai universal seperti keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan sosial. Lalu menurut Wirjono Prododikoro, hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut Subukti, hukum menjamin setiap orang mendapatkan keadilan sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing. Selanjutnya, menurut Avoldrom, hukum ada untuk menciptakan keadilan dan keamanan. Keadilan tersebut didasarkan pada keseimbangan etis masyarakat. Selanjutnya, menurut Mr. J.H.P. Boloid, ada dua asas penting dalam hukum, yaitu asas keadilan dan asas faedah atau manfaat. Kesimpulannya, tujuan hukum pada dasarnya adalah sebuah alat untuk memanusiakan manusia, yaitu dengan cara memberikan panduan perilaku, mengatur pola kehidupan, serta menjamin keadilan dan ketertiban manusia. Apa yang dimaksud dengan teori hukum? Singkatnya, teori hukum adalah pengetahuan mengenai hukum yang berlaku. Teori ini berisi kumpulan pernyataan yang saling berkaitan tentang sistem konseptual, aturan, dan putusan hukum. Tujuannya satu, untuk menciptakan kepastian hukum dalam sebuah kesatuan serta memperjelas nilai filosofis dari hukum itu sendiri. Sejak zaman Yunani dan Romawi, para pemikir sudah berinovasi mengenai dasar filosofis hukum. Seiring berjalannya waktu, teori ini berkembang hingga ke era modern. Dalam literatur yang kita gunakan, terdapat 4 teori hukum yang menjadi dasar pengembangan hukum. Mari kita bahas satu persatu.
Dimulai dari yang pertama adalah teori Yunani dan Romawi atau teori klasik. Menariknya, sebelum abad ke-6 Masehi, hukum itu hanya dilihat sebagai sebuah kekuatan atau power untuk bertahan hidup. Namun setelah abad ke-6 hingga abad ke-1 sebelum Masehi, pandangannya berubah. Hukum mulai dijadikan petunjuk hidup untuk menjunjung tinggi keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Ada 4 tokoh filsuf besar yang memiliki pandangan masing-masing dalam teori ini. Yang pertama ada Socrates, memandang hukum sebagai tatanan objektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan masyarakat. Selanjutnya ada Plato, menghubungkan hukum dengan kebijaksanaan di mana negara ideal seharusnya dipimpin oleh kaum aristokrat yang bijak. Selanjutnya ada Aristoteles yang melihat hukum sebagai berkaitan dengan perasaan sosial etis manusia. Tujuannya mengarahkan tingkah laku kita pada nilai-nilai yang rasional. Dan Epicurus yang menganggap hukum berfungsi sebagai pengelola kepentingan antar individu demi tercapainya kedamaian. Selanjutnya yang kedua adalah teori hukum alam. Teori ini sangat sederhana. Menurut teori ini, ada 2 jenis hukum yang berlaku di dunia. Yang pertama, hukum disengaja ditetapkan oleh penguasa, dan yang kedua adalah hukum yang lahir secara natural tanpa pengaruh dan pandangan manusia sama sekali. Teori yang ketiga adalah positivisme dan utilitarianisme. Inti dari teori ini adalah hukum adalah perintah. Menurut tokoh bernama H.L.A. Hart, pengikut positivisme memiliki beberapa pandangan yang penting. Yang utama adalah hukum yang diundangkan atau yang sudah ditetapkan harus dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan atau moralitas. Dalam positivisme, keputusan hukum diambil dari dedukasi logis, peraturan yang sudah ada tanpa perlu dikaitkan dengan tujuan sosial, kebijakan, atau moral manusia. Pembuktian rasional tidak berlaku untuk penghukuman secara moral dalam teori ini. Dan yang terakhir, teori keempat adalah teori hukum murni. Sesuai dari namanya, teori ini menyatakan bahwa hukum itu harus murni atau bersih dari hal-hal di luar hukum. Artinya, hukum harus bebas dari naluri kekerasan maupun keinginan. Pembicaraan mengenai hukum tidak boleh disisipi oleh ilmu politik, sosiologi, dan sejarah. Penggolongan hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum private. Hukum publik mengatur hubungan yang berkaitan dengan kepentingan umum atau negara, seperti hukum pidana. Sedangkan hukum private mengatur hubungan antar individu yang menyangkut kepentingan pribadi, seperti hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Macam-macam pembagian hukum di Indonesia ada 8, yaitu menurut sumbernya. Dalam pengertian secara luas, undang-undang hukum yang berada di Indonesia itu dibuat oleh DPR yang disetujui oleh Presiden. Yang kedua, hukum kebiasaan atau adat yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang. Traktat ataupun perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan 2 negara atau lebih dalam bentuk tertentu. 4. Jurisprudensi, keputusan yang pengadilan terdahulu yang sudah ingkrah dan dijadikan pedoman dan pertimbangan untuk memutuskan perkara yang sama. Yang kelima ada doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberikan pandangan untuk hukum tertentu. B. Menurut bentuknya ada hukum tertulis yang bisa dibilang secara resmi dan hukum tidak tertulis yang lahir dan tumbuh juga dipelihara oleh masyarakat tanpa prosedur formal, namun tetap ditaati oleh masyarakatnya seperti kebiasaan ataupun hukum adat. C. Menurut tempat berlakunya, hukum nasional hanya berlaku untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan internasional antar negara satu dengan lainnya dalam dunia internasional dalam bentuk perjanjian, contohnya adalah perjanjian jual beli. G. Menurut wujudnya, ada hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum, tidak
mengenai orang atau golongan tertentu saja, namun semua kalangan dapat dikenai oleh hukum objektif ini. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku untuk dua orang atau lebih serta menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut isinya, hukum privat ataupun hukum sivil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan seperti perjanjian jual beli tanah ataupun kendaraan. Dua, hukum publik, yaitu hukum negara yang mengatur hubungan warga negara dengan pemerintah seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Aliran-aliran hukum. Ada beberapa aliran hukum dalam praktek peradilan. Pertama, aliran legisme. Aliran legisme menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Kedua, aliran Freirechtsrede. Aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Ketiga, aliran Rechtsfinding. Aliran ini menganggap bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legisme, dikarenakan hakim mempunyai kebebasan. Kebebasan hakim tidak seperti pendapat aliran Freirechtsrede. Hakim dalam pelaksanaan tugas memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat. Sekian.